apa kabar? Sehat? Kali ini kakak akan cerita Alkitab dengan tema setia dan taat. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan terlebih dahulu dari 1 Petrus 1 ayat 2a dengan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sebelum itu, kakak akan mencari 7 perbedaan gambar berikut ini. Kakak kasih waktu ya, kamu boleh mencatatnya. Oke, ada yang sudah dapat jawabannya? Apa ya jawabannya? Yang dapat kita lihat sama-sama ya. Di mana saja perbedaannya kita lihat jawabannya. Ya, berikut adalah 7 perbedaannya. Kamu boleh lihat. Misalnya, di gambar tersebut ada matahari, ada yang tidak. Kemudian, di kayu ada yang talinya, ada tidak. Dan seterusnya, kamu bisa lihat ya. Oke, dari gambar tersebut ada yang bisa ditebak nggak ini cerita tentang apa? Pasti ada yang tahu ya ini. Adalah cerita tentang Abraham dan Ishak. Cerita di Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kita akan cerita bagaimana Abraham mau setia dan taat. Nah, di dalam Alkitab diceritakan kalau Bapak Abraham mempunyai anak yaitu Ishak, dan dia lahir pada waktu di umur yang sudah sangat tua. Jadi, umurnya adalah 100 tahun. Umurnya berapa? Betul, 100 tahun. Jadi, udah kakek-kakek. Harusnya Abraham ini tidak bisa punya anak. Tetapi mujizat Tuhan, karena kuasa Tuhan, akhirnya Abraham bisa punya anak. Nah, jadi Abraham dan Ishak itu setia sekali menyembah Tuhan di Gunung Moria. Jadi Abraham itu selalu mengajak Ishak untuk beribadah dan dia itu selalu mengingatkan Ishak kalau Tuhan itu sangat baik. Tuhanlah yang memberikan kamu kepada Tuhan. Nah, begitulah kata Abraham kepada Ishak. Jadi, Abraham selalu mengajar Ishak untuk beribadah dan dia itu selalu mengingatkan Ishak kalau Tuhan itu sangat baik. Tuhanlah yang memberikan kamu kepada Tuhan. Nah, begitulah kata Abraham kepada Ishak. Jadi, Abraham selalu mengajarkan Ishak untuk beribadah kepada Tuhan dan setia percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, pada suatu kali Tuhan meminta sesuatu kepada Abraham. Nah, pada suatu kali Tuhan meminta sesuatu kepada Abraham. Nah, Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Jadi, biasanya Abraham itu mempersembahkan korban bakaran binatang kepada Tuhan. Tapi, suatu kali Tuhan meminta kepada Abraham itu mempersembahkan korban bakaran binatang kepada Tuhan, tapi suatu kali Tuhan meminta mempersembahkan Ishak. Jadi, artinya Ishak yang mati. Bagaimana ya saat itu? Biasanya saja hati Abraham sangat sedih, sangat susah hatinya. Tetapi, apakah dia mau setia dan taat kepada Tuhan?
Ya, Abraham mau tetap percaya sama Tuhan. Abraham mau setia sama Tuhan. Dia mungkin berpikir sebenarnya dia sudah tidak bisa punya anak. Tetapi Tuhan membuat mujizat sehingga di masa tuanya udah jadi kakek-kakek, dia tetap bisa punya anak. Jadi, ketika Tuhan meminta sesuatu yang mungkin dia pikir membingungkan sekali, tetapi dia mau percaya sama Tuhan, makanya keesokan harinya Abraham itu berangkat dan dia berjalan. Sampai berhari-hari hatinya mungkin sedih, tetapi dia mau percaya sama Tuhan. Bisa saja dia berpikir Tuhan mungkin akan membangkitkan anaknya Ishak kalau misalnya dia mati ataupun yang lainnya. Wah, dia tetap mau percaya, makanya walaupun berat, hatinya dia tetap berjalan. Nah, 3 hari kemudian akhirnya mereka sampai Abraham dan Ishak, dan tiba saatnya Abraham itu mempersembahkan Ishak. Dia mempersiapkan mezbah dan dia rubah batu bata, ditaruh kayu yang juga untuk nanti dibakar, dan akhirnya Ishak ditaruh di atas. Dan akhirnya Ishak juga ditaruh di atas. Ketika Abraham sudah mau persembahkan Ishak, tiba-tiba ada suara dari atas yang berkata, "Abraham, jangan kau apa-apai anakmu." Seketika itu juga Abraham merasa lega, karena dia tidak juga mempersembahkan Ishak. Ishak tidak jadi mati. Wah, dia sangat bersyukur sekali. Ternyata itu adalah ujian dari Tuhan. Ujian apakah Abraham itu mau taat sama Tuhan atau tidak. Nah, Tuhan berkata, kalau domba di semak-semak tersebut kamu ambil dan kamu persembahkan sama Tuhan. Ketika kita melihat bahwa Abraham lulus ujiannya dari Tuhan. Kita yang saat ini juga kadang-kadang mendapatkan ujian dari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menguji kita, apakah kita mau setia dan taat sama Tuhan. Kadang-kadang kita sadar susahnya taat sama Tuhan. Kadang-kadang kita mendapatkan ujian loh dari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menguji kita, apakah kita masih mau setia dan taat sama Tuhan. Kadang-kadang kita sadar ya susahnya untuk setia dan taat sama Tuhan. Contohnya antara pergi gereja atau beribadah atau pergi jalan-jalan. Bukankah lebih menyenangkan kalau pergi jalan-jalan ke mall, nonton ke hotel lebih asik, tetapi Tuhan ingin menguji kita, bersediakah taat dan beribadah kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang hari libur memang kita boleh liburan, tapi kita bisa beribadah dulu ya sama Tuhan. Sebelumnya kita pergi jalan-jalan. Selain itu, Tuhan juga bisa menguji kita, apakah kita mau akur dengan saudara kita ataukah kita berantem. Susah ya kadang-kadang untuk setia dan taat. Biasanya kan lebih gampang berantem saja. Soalnya saudaranya suka bikin kesal. Terkadang Tuhan juga menguji kita dengan saudara kita. Apakah kita sering berantem atau tidak akur? Susah ya sekarang kadang-kadang untuk setia dan taat. Biasanya lebih gampang berantem saja. Soalnya saudara kita bikin kesal. Yang lain juga adalah ketika kita diuji apakah mau rajin belajar atau ketika diuji apakah kita mau akur dengan saudara kita ataukah berantem. Susah ya kadang-kadang untuk setia dan taat. Biasanya lebih gampang berantem aja. Soalnya saudara-saudara kita bikin kesal. Nah, yang lain juga itu adalah ketika kita diuji apakah mau rajin belajar atau malas. Mau tidur aja lah, dulu belajar susah, mau tidur aja enggak, mau belajar nah. Sebenarnya kita lagi diuji loh. Seringkali kita susah taat itu. Ketika taat dengan orang tua, kadang-kadang rasanya mau melawan orang tua. Enggak mau dengerin nasihatnya, sebal amat. Maunya lakukan hal yang disukai sendiri. Itulah ujian dari Tuhan juga. Apakah kita mau mendengar nasihat orang tua atau kita enggak mau taat. Kita juga kadang-kadang diuji untuk setia dan taat kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan pada pilihan membantu orang tua dan main game saja.
Wah, lebih gampang main game kan? Tetapi Tuhan juga ingin kita setia dan taat. Kita mau membantu orang tua kita di rumah. Nah, anak-anak hari ini kita diingatkan untuk menjadi anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Memang tidak mudah, pasti sulit dan pasti seperti yang dialami oleh Abraham. Abraham juga menemui banyak kesulitan, tetapi ketika kita mau percaya sama Tuhan, mau setia dan mau coba taat sama Tuhan,